Halo Sobat Trader, kembali bertemu dengan saya Lindu, analis Java Global Future. Kita akan membahas mengenai analisa forex gold oil mingguan tanggal 3 sampai 7 Oktober 2022. Nah, kita lihat pada kalender ekonomi di Java ini, BOJ tekankan Large Manufacturing Index ya akan dirilis pada hari Senin, prediksinya turun ya. Juga ini Tankan Large Non Manufacturing Index diprediksi juga mengalami penurunan. Kemudian data hari Senin yang lain adalah jam 21 itu ada data ISM Manufacturing PMI dari Amerika Serikat yang prediksinya tetap 52,8. Kemudian pada hari Selasa ada data high impact mengenai keputusan tingkat suku bunga Bank Sentral Australia jam 10.30 waktu Indonesia bagian barat. Ya, ada kemungkinan Bank Sentral Australia bisa juga ikut menaikkan suku bunganya. Ya, kita akan tunggu nanti hari Selasa. Kemudian jam 21 waktu Indonesia bagian barat ada data job opening dari Amerika Serikat yang prediksinya mengalami penurunan. Dan juga ada pernyataan Presiden Bank Sentral Eropa jam 22 waktu Indonesia bagian barat. Kemudian hari Rabu yang perlu diperhatikan adalah data New Zealand, Selandia Baru jam 8 ya, mengenai suku bunga juga. Nah, prediksinya belum tahu di sini, kita bisa lihat nanti. Kemudian data ADP Non-Farm Employment Change Amerika Serikat yang menjelang NFP hari Jumat nanti itu jam 19.15, prediksinya mengalami penurunan. Kemudian data ISM Non-Manufacturing PMI jam 21 waktu Indonesia bagian barat, prediksinya juga mengalami penurunan. EIA Crude Oil Stock Exchange jam 21.30, prediksinya mengalami kenaikan ya. Kemudian pada hari Kamis data yang high impact kita lihat jam 16 waktu Indonesia bagian barat ada retail sales ya, prediksinya mengalami penurunan retail sales Eropa. Kemudian data IV PMI Kanada jam 21, prediksinya tetap 60,9. Kemudian ada pernyataan Gubernur Bank Sentral Kanada McClim ya jam 22.35. Nah, ini perlu diperhatikan ya mengenai kebijakan moneter Bank Sentral Kanada hari Kamis jam 22.35. Kemudian hari Jumatnya akan ada pertemuan pimpinan negara-negara Uni Eropa ya, membicarakan situasi ekonomi yang terjadi di Eropa saat ini. Nah, juga ada employment change dari Kanada jam 19.30 dari Jumat itu, prediksinya datanya mengalami kenaikan dari minus 39,7K ke 13,6. Kemudian data yang paling ditunggu oleh para trader adalah data non-farm payroll jam 19.30 dari Amerika Serikat ya. Non-farm payroll Amerika Serikat prediksinya mengalami penurunan juga ya. Ini perlu diperhatikan. Tentu saja kalau dilihat dari data-data ini, kebanyakan data-data Amerika Serikat prediksinya mengalami penurunan. Tapi kalau hasilnya ternyata di atas dari prediksinya atau di atas dari forecastnya, itu bisa saja impactnya itu bagus buat dolar Amerika Serikat dan bisa menguat.
Jadi ya tinggal kita sesuaikan dengan teknikalnya ya. Kita akan lihat bagaimana dengan pergerakan teknikal. Kalau dilihat dari teknikalnya ya, ada peluang di sini apabila dolar indeks tidak melewati level 111.47, maka dia akan naik ke level 112.89 hingga level 114.63. Peluang koreksi ya dapat terjadi sebatas level 110.18. Untuk pergerakan gold diprediksi akan kembali melemah ke level 1653. Bahkan jika mampu melewati level 1653 hingga level 1650, akan terus turun ke level 1640. Tapi jika tidak mampu lewatin level 1650 sampai 1653, maka gold diprediksi berpeluang kembali naik menuju ke level 1680 hingga 1689. Untuk USD oil diprediksi akan terus mengalami pelemahan ya, menuju ke level 76.14. Jadi diprediksi akan kembali meneruskan tren turunnya ke 76.14. Untuk USD CHF diprediksi akan meneruskan kenaikannya menuju level 0.9990 ya, jika mampu melewati level 0.9865 sampai 9875. Jika tidak mampu melewati level 0.9875, maka USD CHF akan kembali berbalik turun hingga menuju atau mendekati level 0.9762 hingga level 0.9728. Untuk Euro USD diprediksi akan mengalami pelemahan menuju ke level 0.9535 jika pergerakannya itu mampu melewati area level 0.9730 sampai level 0.9791. Jadi area di sini sangat penting sekali untuk menentukan Euro USD kuat untuk terus turun. Nah, tapi jika dia berbalik naik dan melewati level di 0.9846 atau 9850, maka Euro USD diprediksi akan terus naik ke level 9927 hingga level 1.0049. Untuk GBP USD diprediksi masih konsolidasi saat ini antara level 1.1013 hingga level 1.1216. Nah, di awal minggu ada kecenderungan akan meneruskan kenaikannya terlebih dahulu ke level 1.1216 ini. Nah, jika mampu melewati level 1.1220, maka GBP USD diprediksi akan meneruskan kenaikannya ke level 1.1337 hingga level 1.1465. Nah, tapi jika mampu berbalik turun melewati area ini di level 1.1013 sampai 1058, maka GBP USD akan turun ke level 1.0735. Nah, GBP JPY saat ini terlihat masih dalam area konsolidasi antara 15940 sampai level 162.15, dan saat ini sedang terlihat masih meneruskan kenaikannya menuju level 162.16. Jika kuat melewati level 162.20, maka akan terus naik ke 163.87.
Tapi jika tidak mampu melewati level 162.20 sampai 162.30, maka GBP JPY diprediksi akan kembali turun setidaknya mencapai level 160.48 hingga level 159.40 kembali. Nah, GBP USD maupun GBP JPY ada kemungkinan memang sama-sama mengalami kenaikan terkait dengan masalah dengan JPY ya, atau yen Jepang. Sebagaimana kita ketahui bahwa baik Inggris maupun Jepang adalah yang bank sentralnya sama-sama telah melakukan intervensi ya untuk mempengaruhi pergerakan mata uangnya di minggu yang lalu ya. Nah, jadi patut diwaspadai bahwa pergerakan GBP USD maupun USD JPY gitu akan seirama dengan GBP JPY ya, karena saling terkait untuk saat-saat ini. Demikian sobat trader, analisa mingguan forex gold dan oil tanggal 3 hingga tanggal 7 Oktober 2022. Trade by yourself and safe trading.